Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Andriani Monista Tonga. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan modul ajar yang saya susun untuk mata pelajaran PPKN kelas 10 dengan menggunakan pendekatan Understanding by Design atau UBD. Topik yang saya angkat adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Yang pertama di sini ada informasi umum modul. Modul ini ditujukan untuk peserta didik kelas 10 SMA dengan karakteristik peserta didik yang heterogen, baik dari segi kemampuan maupun gaya belajar. Kompetensi awal peserta didik yaitu yang pertama, sudah mengenal sila-sila Pancasila, dan yang kedua, mampu menghubungkan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam modul ini, saya juga mengintegrasikan dimensi profil lulusan seperti yang pertama penalaran kritis, komunikasi, kolaborasi dan kreativitas serta tanggung jawab. Yang berikut ada pendekatan dan model pembelajaran. Pembelajaran dirancang menggunakan pendekatan yang bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Metode yang digunakan meliputi diskusi, tanya jawab dan studi kasus. Sedangkan pengalaman belajar siswa dirancang melalui 3 tahap utama, yaitu pertama, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Selanjutnya kita masuk kepada tahap UBD yang pertama, yaitu hasil yang diinginkan. Tahap 1 UBD, hasil yang diinginkan. Pada tahap pertama, saya merancang tujuan pembelajaran, yaitu agar peserta didik memahami makna nilai-nilai Pancasila, mengidentifikasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan sikap sesuai nilai Pancasila. Kompetensi yang dikembangkan di sini mencakup yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Saya juga mengintegrasikan keterampilan abad 21 atau 4C. Yang pertama itu critical thinking melalui analisis kasus, kemudian creativity melalui pembuatan produk, collaboration melalui diskusi kelompok, serta communication melalui presentasi. Big idea dari pembelajaran ini adalah nilai Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Pertanyaan esensial yang saya gunakan pada modul ajar ini yaitu dengan topik yang saya ambil yaitu mengapa nilai Pancasila penting. Dan yang kedua, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke tahap yang berikut adalah tahap 2 UBD, bukti penilaian. Pada tahap kedua, saya menentukan bukti penilaian. Penilaian utama berupa penilaian kinerja, yaitu siswa membuat poster atau infografis yang berisi 1. Contoh penerapan nilai Pancasila, 2. Dampak jika tidak diterapkan. Kriteria penilaian pada tahap ini meliputi yang pertama pemahaman konsep, kreativitas, kesesuaian isi, serta kejelasan penyampaian. Selain itu, ada juga penilaian sikap melalui observasi, penilaian pengetahuan melalui tes singkat, serta penilaian keterampilan melalui presentasi. Yang berikut tahap terakhir pada model pembelajaran UBD. Tahap yang ketiga pada kerangka pembelajaran dengan UBD yaitu rencana pembelajaran. Pada tahap ketiga ini saya menyusun kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan, di mana guru membuka pembelajaran, kemudian memberikan persepsi dan menampilkan video. Kemudian guru mengajukan pertanyaan pemantik, apakah perilaku ini sesuai dengan Pancasila? Dan yang berikut kegiatan inti. Yang kedua kegiatan inti. Yang pertama ada eksplorasi. Siswa memahami materi dan mengamati kasus. Yang kedua elaborasi, diskusi kelompok dan menyusun produk. Yang ketiga konfirmasi, yaitu presentasi dan umpan balik. Yang terakhir ada kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup ini ada 3 langkah. Yang pertama refleksi siswa, kemudian penguatan materi oleh guru, dan juga kesimpulan bersama-sama. Yang berikut ada integrasi teknologi dan diferensiasi. Dalam modul ini,
Saya juga mengintegrasikan teknologi dengan menggunakan aplikasi seperti Canva untuk membuat produk. Selain itu, saya menerapkan diferensiasi. Yang pertama melalui konten, dalam konten ini terdapat video dan teks, kemudian diferensi proses, individu dan kelompok, kemudian diferensi produk, pilihan membuat poster ataupun infografis. Yang berikut refleksi. Di akhir pembelajaran, dilakukan refleksi baik oleh guru maupun peserta didik. Guru merefleksikan efektivitas pembelajaran, sedangkan siswa merefleksikan yang pertama apa yang sudah dipahami oleh siswa pada pembelajaran kali ini, kemudian apa juga yang masih sulit, yang belum bisa dicerna atau dimengerti oleh siswa pada pembelajaran ini. Yang berikut, yang terakhir adalah penutup. Dengan menggunakan pendekatan UBD, pembelajaran dirancang lebih terarah, dimulai dari tujuan akhir, penilaian, hingga kegiatan belajar. Diharapkan melalui modul ini, saya tidak hanya memahami Pancasila secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Desain pembelajaran yang dirancang menggunakan kerangka Understanding by Design atau UBD ini menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau Student Center Learning. Hal ini terlihat dari kegiatan yang memberi ruang bagi siswa ataupun aktif mengamati, berdiskusi, menganalisis, hingga menghasilkan karya kreatif berupa poster atau infografis. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan fasilitator yang membimbing proses berpikir dan belajar siswa. Kemudian rancangan modul ajar berbasis UBD ini juga selaras dengan prinsip dasar pengembangan kurikulum. Aspek relevansinya terlihat dari keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, kemudian khususnya dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Fleksibilitas diberikan melalui pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Dalam hal ini adalah poster ataupun infografis. Selain itu, pembelajaran juga dirancang secara efektif dan efisien melalui alur kegiatan yang terstruktur serta berkesinambungan dengan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Secara keseluruhan, desain ini mendukung pembelajaran mendalam atau deep learning karena siswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu mengaplikasikan, merefleksikan, dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Penggunaan kerangka UBD atau Understanding by Design ini memastikan bahwa pembelajaran itu dimulai dari tujuan yang jelas, kemudian diikuti dengan penentuan bukti penilaian autentik, dan juga diakhiri dengan strategi pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Hal ini tentu membantu guru untuk lebih fokus pada pemahaman mendalam, bukan sekedar pada penyampaian materi saja. Oke, baik Bapak dosen dan juga teman-teman yang saya kasihi, demikian presentasi saya mengenai modul ajar PPKN dengan kerangka Understanding by Design yang telah saya susun ini. Besar harapan saya, Bapak dosen dan juga teman-teman dapat memberikan usul saran mengenai kerangka modul ajar yang telah saya susun ini berdasarkan kerangka Understanding by Design, karena saya juga merasa bahwa modul ajar yang saya susun ini jauh daripada kata sempurna. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Saya Andriani Monista Tonga mengucapkan banyak terima kasih.